Tapi itu kan review dari kita. Kalau tidak suka ya jangan dong. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Masih dalam edisi angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, vaksin, dan patuhi pemerintah. Sampai beberapa episode ke depan, kita masih zoom dulu angkringan from home karena PPKM sekali lagi diperpanjang. Kita mau bahas film apa toh? Black Widow. Black Widow. Yoi. Jendela hitam. Kok itu window, Bambang? Jadi Black Widow ini one of Marvel movie lah ya. Tapi gua nggak tahu nih ini masuk ke fase 3, fase 4 atau jembatan nih toh. Soalnya ada di tengah-tengah. Filler. Jangan ngomong filler dulu dong, cuk. Tidak menghargai Scarlett Johansson Anda ya. Gimana? Jadi Black Widow ini rilis alhamdulillah di bioskop ya. Ya betul. Ya, tapi ini juga ramai karena sebelumnya sempat rilis di Disney Plus Hotstar ya. Ya. Cuma karena ada permasalahannya soal kesepakatan waktu tayang ya. Iya. Semua sudah Royalty tahu sih. lah ya itu. Akhirnya ditarik lagi jadi hanya di bioskop. Dan sampai saat ini juga belum ada informasi apakah akan keluar lagi di baik lagi ya di streaming. Nah, ini dirilis di Indonesia sendiri itu 16 September. Kenapa? Karena bertepatan Baru dengan buka, PPKM dibuka. Iya, Iya, bioskopnya. Walaupun premiernya sih 30 Juni sebenarnya di Eropa. Jadi seharusnya reviewnya tuh baru sekarang. Jadi kalau dia nge-review sebelum itu, Kita nggak menuduh nonton banyak. kita nggak orang di Mungkin dia bioskop luar negeri cuma buat nonton Black Widow. bener. Orang di bioskop Dia pakai belum ada. VPN kan. Aduh, sama ya, itu sama sih sebenarnya. Jadi harusnya sekarang nih baru di review. Iya sih. Iya. Benar. Emang cuma angkringan doang yang tertib. Tidak demi viewer, tidak. Oke, jadi Black Widow itu disutradari oleh Kate Shortland. Kate Shortland ini kalau Siapa? dilihat di portofolionya dia itu Oh. nggak pernah nyutradarai film Marvel, cuy. Film superhero nggak pernah juga. Nggak pernah juga, lebih ke drama dia. Drama Dan pantesan. asing sih kayaknya kalau kita cari tahu gitu. Terus Coba di contoh satunya apa? Lore sama Summer Soul. Aduh, nggak ada yang Berat tahu kan? ya. Iya. Iya sih. Nah, di film Black Widow ini ada beberapa tokoh yang diperkenalkan selain si Scarlett Johansson yang jadi Black Widow ya tentu saja. Pertama siapa? Coba. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu. Selain Apa tuh, film-film MCU, lu tahu Scarlett Johansson ini main film apa cuy? Dapi. Ada sih. Oh, Dapi dulu. Apa ya? Gue lupa lagi. Ya kan. Rianto apa tuh? Ada dulu, tar dulu lupa gua. Ah. Sama si Joseph Gordon-Levitt dulu waktu itu lupa. Yang Don John, ya. Don John itu lebih lama lagi, cuk. Don John tuh 2013, cu. Iya, lama. Terus selanjutnya ada Yelena Belova. Wah, ini gue suka namanya Yelena Belova karena dasar katanya adalah love. Dia jadi apa, Con? Dia jadi adenya nih kan si Oh. adenya Natasha Romanoff. Diperankan oleh Florence Pugh. Dia ini main di ini nih, Komuter. Apa tuh? Tahu gak lu Komuter? Komputer enggak? Komuter si itu. Oh, ini. The Komuter. Komputer sih. Iya, yang dia itu marketing asuransi. Aduh. Tapi lupa mantan polisi. Nanti googling deh. Aha. Terus Terus? ada ini memperkenalkan Red Guardian kan, Kapten Amerikanya Rusia. Di setting menjadi bapaknya. Nah, Jadi kayak keluarga setting. apa ya? Keluarga Kalau settingan misalnya- lah. Iya, kalau zaman dulu namanya nuclear family, cuy. Jadi itu kayak keluarga buatan dari untuk apa? Paying gitu kan. ya Red betul. Army. Yang diperankan oleh David Harbour. Nah, ini pasti lu inget nih. Wah, Yang tahu dong. Main yang paling Stranger gokil. Things yang gua tahu mah. Ada lagi yang lebih gokil cuy. Dia Apa ini tuh? yang main Hellboy. Hellboy yang game. Hellboy. apa? Iya, Hellboy. Yang Jadi kemarin Hellboy. ribut kemarin. Iya. Itu hasil lu nonton. Terus satu lagi ada Melina.
ibunya si Black Widow ceritanya. Diperankan oleh Rachel Weisz. Dia ini pernah main Oz the Great and Powerful, tau gak lu? Mantul Wizard of Oh, Oz. oh. Wizard of Oz itu kan kartunnya, ini live kalau ini live actionnya. actionnya. Ya, namanya Oz the iya, Great. iya. Mukanya familiar sih. Ya, ya. Iya, iya, iya. Gimana ya, gue jujur aja ya agak capek sih ya untuk film Marvel ini tuh kadang-kadang tuh Apa suka capek gemas. lu? Mereka secara plotnya itu dan secara story-nya itu selalu mengulang-ulang dan gitu-gitu aja terus gitu loh, ngerti gak sih? Terlebih lagi kan si Black Widow ini kan dia walaupun udah lama nongolnya ya di film Iron Man 2 tuh Termasuk yang utama lah ya, yang inti lah. ya, dia sebenarnya karakter inti, cuman kadang-kadang orang tuh ngeliatnya ya agak biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu Nggak terlalu spesial lah ya. betul, karena karakternya sendiri pun di MCU ini kan katanya menurut orang tuh banyak yang nggak bilang tuh nggak terlalu menonjol kan, karena yang menonjol itu kan seperti biasa Captain America, Iron Man, dan Ya, Thor ya, kan ya, gitu. ya. Dan gimana ya, sebenarnya sih untuk mempelajari background story-nya kenapa dia awal jadi Black Widow, terus juga kan ada tuh di Avenger Age of Ultron kan dia sempat dibilang dia nggak bisa punya anak kan, karena Black Widow itu kan dia tuh juga suka juga desain soal Retrum, secara basicnya kan Retrum itu apa gitu segala macam, di tempat mana orang menciptakan ini kan assassin gitu apa Rusia kan. Dan di situ tuh gimana ya, agak sayang sih kenapa dia nongolnya tuh setelah Endgame gitu. Soalnya kan dilihat premisnya tuh kejadiannya ini pas Civil War. War kan ya. Sebelum Infinity War. Pas si Tony Stark sama Sokovia Selek. Selek. Si Black Widow kan kabur kan. Karena dia diincar sama Shield. Nah, harusnya sih menurut gua filmnya nongolnya sebelum Infinity War. Soalnya tuh biar bridging-nya itu dapet Nyambung. Sedangkan di endingnya kan biasanya kan kita kalau misalnya nonton Marvel kan MCU itu mungkin after credit kan. Pas after creditnya pun juga kita mikirnya tidak terlalu menarik ya. Gak terlalu menarik, bener gitu. Ya, kan si karakter baru ini si adik angkatnya si Black Widow ini juga nggak terlalu menonjol banget. Betul. Kan di sini kan yang paling diutamain kan si Black Widow gitu kan. Ketemu lagi tuh sama si broker itu siapa? Val. Dan tuh tolong sih, gimana sih ya, apa mengulang cerita apa nih, ini orang yang ngebunuh kakak lo gitu lah. Dulu waktu pas zamannya si Blur juga ngomongnya kayak gitu anjir. Ini yang ngebunuh apa bokap lo gitu kan, waktu pas Black Panther ngejar si Winter Soldier. Ya. Terus tahu-tahu ujung-ujungnya ntar ceritanya bukan dia kan ternyata gitu kan, malah akhirnya teman itu terlalu mengulang tuh gua jijik gitu loh. Kayak kayak MCU itu bikin Black Widow itu kayak rasa terpaksa gitu loh. Udahlah bikin aja gitu kan, walaupun nggak ada yang minta juga gitu kan. Jadi apaan sih gitu, ceritanya juga nggak berat banget dan nggak terlalu berimbas besar gitu di MCU ini gitu menurut gua gitu kan. Walaupun di situ banyak banget cameo kayak Red Guardian itu kan sebenarnya kan vital gitu, maksudnya. Betul. Kapten Amerikanya Uni Soviet ya. Dan benar-benar rivalnya Captain America kan, maksudnya Should be. Di komik pun juga kayaknya perannya lebih besar, tapi di sini cuman buat cameo doang. Icebreaker. Dapi gimana, Pi? Kalau dilihat kan Dapi nonton duluan kan. Kalau dari ceritanya ya konfliknya nggak ada yang ini ya, konfliknya nggak ada yang berat, nggak ada yang gitu fresh gitu. Iya, konfliknya nggak ada yang berat. Jadi ya cuman buat kenalin adanya doang sih, buat ke fase selanjutnya. Itu dia. Intinya itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang gimana. Nggak ada yang baru dari situ ya. Iya. Terus Jadi plusnya nggak ada, Pi, plusnya apa ya? Nggak ada sih bang. Waduh, kacau bener lo. Mungkin kalau dibikin series bagus kali ya. Mungkin kalau bikin series sih ya. Soalnya kan supaya panjang gitu. Iya benar. Zaman dia tinggal di Amerika. Salah satu kelebihan series kan dengan durasi yang panjang dia bisa ngejelasin tokoh-tokoh secara detail ya. Iya, itu dia. Maksudnya kita bisa series ya. Bisa terbiasa sama karakter barunya ini untuk menggantikan si Black Widow kan. Benar. Kayaknya ya gitu. Karena basically adiknya itu juga Widow ya. Iya, buat dari Widow dia. Nggak bagus lah intinya lah. Minusnya itu banyak sih menurut gua.
lebih banyak minus sih karena ini sih khususnya buat orang Indonesia ya, karena orang Indonesia kan pasti nontonnya setelah di September kan ya seharusnya ya. Jadi dia nonton setelah nonton series Marvel tuh yang WandaVision, Loki. Nah, ini salah nih karena pasti ekspektasi fans tuh udah tinggi banget tuh walaupun udah tahu prequel kan. Ternyata under expectation. Ternyata nggak menceritakan apa-apa yang baru gitu. Jadi malah lebih parah dari, gue bisa bilang ini lebih parah dari Winter Soldier sih. Parah banget. Karena sayang banget. Mungkin benar kalau ditaruhnya paling enggak duluan lah sebelum seriesnya. Oke, abis Endgame ini dulu nih, ya kan? Black Widow dulu. Sebenarnya sih emang kayaknya jadwalnya lebih dulu deh. Cuman kan karena pandemi sih. Iya, makanya ditahan rilisnya kan. Itu Black Widow itu merupakan film yang terdampak pandemi kan. Iya, harusnya kan Jadi langsung Black Widow gitu. Iya, dan kacaunya itu tuh jatuhnya 180 derajat cuy. Mungkin kalau langsung mungkin kita masih oke, lumayan lah. Karena abis masih Black Widow kan masih merasakan masih merasakan Endgame. Ini sudah jauh kayaknya. salah corona. Salah. Ya orang pasti mikir setelah nonton film Black Widow ini udah nih gini doang. Iya. Lah kalau gitu kayaknya mending skip aja lah, langsung nonton Shang-Chi aja deh kayaknya. Gitu deh. Oke, kalau gitu kita langsung geser ke scoring. Ryan tuh berapa? Anjing. Sedih ya. Gua suka soundtracknya doang sih kalau gitu. Oke. Saya nggak moving banget tuh. Oke. Ya udah, gua nggak punya banyak komentar, gua kasih 6,7 aja lah. Waduh, ada 0,7-nya loh. Ada dong. Yang lu hargai apa? Soundtracknya bagus. Gue suka kontennya. Oke. Dapi. Ada komanya ya, ada tak. Iya. Gua 7,8 ya. Wah, berarti di bawah KKM dong. Di bawah KKM. Apa? Iya benar, Mas. Waduh, berarti ini salah satu-satunya film Marvel yang gak lulus ya? Iya. KKM. Lulus. Kan 7,5 KKM. Kenapa Marvel? Marvel 8 cuy, tinggi dia standar. Iya, standar tinggi ya. KKM-nya 7,5 tapi KKM Marvel 8. Berarti dia lulus tapi nggak lulus dari KKM Marvel. Iya benar. Ribet banget sih, Pi. Kan lu yang bilang yang memperpanjang, padahal itu 7,8. Padahal kalau gua iya aja udah selesai. Iya. Benar. Oh, coba. Kalau gua 5 gua. Katanya mau mengapresiasi ada dia yang bilang filmnya. Gua kalau ngasih tahu orang, kayaknya lu gak usah nonton Black Widow deh, gitu. Biar orang percaya kan, kenapa gak usah nonton, ya 5 nilainya. Biar percaya. Jadi langsung ke Shang-Chi aja ya. Orang Indonesia sih. Khususnya orang Indonesia. Mungkin kalau dibikin series bisa lebih detail kali Dam ya. Iya, gua pengennya gitu kan. Mungkin tapi Scarlett Johansson-nya kayak udah nggak mau dah. Udah soalnya peran yang si Scarlett Johansson yang kecil itu, si Natasha Romanoff itu menurut gua bagus gitu. Ya? Maksudnya dia aktingnya bagus gitu. Sayang banget dia di situ cuma buat cameo doang aja. Dan belum menunjukkan sesuatu ya. Gue tadinya kepikiran mungkin ada scene Natasha kecil berlatih. Iya. Ada pelatihan khusus yang dia ikuti. Baru jadi Black Widow, terus dia kalau gua keselnya sih untuk film superhero nggak ada musuh yang wah gitu. Nggak ada musuh yang bisa ngalahin mereka superhero-nya ini gitu di Black Widow-nya ini. Ya cuman tag apa tadi namanya? Taskmaster. Iya, ya itu karena dia terakhir gitu doang udah. Kenapa maksud gue bingung juga sih kenapa dibelokin jadi disadarkan. Itu sayang sih. Gue jadi inget ini loh, Batman vs Superman gitu yang bilang Martha gitu kan. Ya ampun, udah maksa nggak dapat anjir. Iya sayang banget ya. Seharusnya kalau dibiarin jadi musuh aja. Wah, itu bagus tuh, lebih bagus menurut gue. Biarin aja. Jadi orang akan berpikir, wah keluar lagi nih di film. Betul. Iya. Ya sayang banget sih. Oke, tapi itu kan review dari kita. Kalau tidak suka ya jangan dong. Kalau nggak setuju ya komentar aja.
Kalau setuju ya komentar juga. Kalau kalian suka videonya bisa like dan share videonya, dan kalian juga bisa mendukung Angkringan Balik Kantor dengan subscribe Fahri Setia Official. Kita juga punya podcast ya Pi. Iya, cari juga di Spotify. Ya. Dan kalau ada mau request nih film ini dong, film itu dong, bisa DM ke Instagram kita. Gimana toh? @angkringan.balik-kantor. Oke. Sekali lagi cuma Angkringan Balik Kantor yang reviewnya berdasarkan hasil nonton yang sah ya. Karena kan belum masuk ke Indonesia, masa udah pada tahu sih dari mana sih? Iya. Ya jawab sendirilah. Oke lah kalau begitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.